Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak soleh-soleha semua? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjut lagi pembelajaran kita. Perhatikan bersama ya. Sekarang kita lanjutkan, kita pelajari mengukur sudut dengan satuan tidak baku. Satuan sudut tidak baku yang biasa digunakan adalah sudut satuan. Besar sudut satuan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di sini ada sebuah gambar lingkaran di mana satu lingkaran ini dibagi 8 bagian yang sama besar. Satu lingkaran ini besar sudutnya seluruhnya kan 360 derajat. Jika dibagi 8 bagian, itu kan masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini masing-masing sudutnya sebesar 45 derajat ini ya. Misalkan Ustazah ambil salah satu bagiannya, terbentuklah ini gambar ini yaitu ABC, di mana sudutnya di sudut A ini atau di sudut CAB ini besar sudutnya 45 derajat. Begitu. Besar sudut satu lingkaran sama dengan 8 sudut satuan ABC ini. Begitu ya. Jadi kalau satu lingkaran ini besar sudut seluruhnya 360 derajat. Jika hanya setengahnya seperti ini, hanya 4 bagian, berarti berapa derajat? Benar ya. 180 derajat, yaitu 4 dikali 45 derajat. Begitu. Selanjutnya kita pelajari mengukur sudut dengan satuan baku. Alat untuk mengukur besar sudut dengan satuan baku adalah busur derajat. Satuan baku dalam mengukur sudut adalah derajat ya, ini ya. Lambang derajat begini, 0 di atas. Perhatikan gambar busur derajat setengah lingkaran berikut ini. Lihat, di sini juga Ustazah punya busurnya. Lihat di sini, kita bisa mengukur sudut menggunakan busur derajat ini. Kita bisa mengukur dari dua arah, bisa dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri begitu. Di tengah ini titik ini disebut titik pusatnya. Begitu ya. Lalu jika kita mengukur dari sebelah kanan, maka kita letakkan busur derajat ini tepat di titik pusatnya tepat di sini. Lalu kita mengukurnya dari sebelah kanan, begitu. Dilihat angka yang mana ini. Kalau kita mengukur dari sebelah kanan, nolnya kita mulai dari sini. Dari yang ini, yang dalam 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 derajat begitu ya. Kita mengukurnya, ingat sekali lagi ini titik pusatnya. Lalu kita lihat dari angka 0 ini begitu ya. Lalu jika kita mengukur dari sebelah kiri, yang kita lihat angka yang ini. Lihat dari sini ya. Kita mengukur dari sebelah kiri, dilihat dari titik pusatnya tetap sama. Namun kita lihat nolnya dari sini. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, dan 180 derajat begitu ya. Ini juga kelihatan ya, dari 0 sampai 180 ini membentuk garis lurus. Maka garis lurus itu besar sudutnya 180 derajat. Dan garis yang tegak lurus besar sudutnya yaitu 90 derajat. Boleh seperti ini tegak lurusnya atau dari sebelah sini ya. Kita masuk ke contoh bagaimana ya cara mengukur besar sudut PQR berikut. Di sini ada gambar dua buah garis PQ dan garis QR, di mana titik sudutnya itu di Q. Kita akan lihat ya sudut Q ini berapa begitu ya, atau sudut PQR ini berapa begitu. Langkahnya bagaimana? Yang pertama, impitkan salah satu kaki sudut dengan busur sudut. Lihat, ini tepat di tengah sini ya. Q itu harus tepat di 0 ini di tengah.
Lalu kita sesuaikan ini 0. Lihat, garisnya kan ini, R ini ya. Ustazah tambahkan garis putus-putus. Lihat, R itu berada tepat di dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ini R ya. Maka besar sudut PQR ini adalah 60 derajat begitu. Kita baca dari kanan tadi ya ke kiri. Lihat sekali lagi. Titik P-nya ini menunjukkan 0 kan? Ya, lihat ini titik P menunjukkan 0. Dan titik R-nya menunjukkan 60 derajat. Begitu ya, dari 0, dari sini yang baca yang dari kanan ya. Yaitu 60 derajat. Maka besarnya sudut PQR ini adalah 60 derajat. Lihat sekali lagi gambarnya. Dari 0 itu P-nya itu 0. Ke R itu tepat di 60 derajat, maka besar sudut PQR ini adalah 60 derajat. Selanjutnya contoh nomor 2, ukurlah besar sudut ABC berikut. Lihat di sini, ukurlah besar sudut ABC berikut, maka kita akan mengukur sudut di B ini ya. Kita ukur menggunakan busur derajat. Langkah pertama kita letakkan titik B ini tepat di sini ya. A itu tepat berada di 0. Dan C itu lihat tepat berada di 90 derajat. Begitu ya, karena ini membentuk garis tegak lurus. Maka jadi besar sudut ABC adalah 90 derajat. Begitu mudah ya. Selanjutnya contoh nomor 3, ukurlah besar sudut KLM berikut. Kita akan mengukur sudut KLM ya di titik L ini. Kita akan lihat berapa besar sudutnya ini. Kita gunakan busur derajat. Kalau tadi kita mengukurnya dari kanan, nolnya dari kanan, sekarang kita ukur dari kiri. Ini nolnya dari kiri. Kita letakkan titik L ini tepat di sini ya. Oke, kita sejajarkan dulu. Oke, ini sudah sejajar. Lihat, K itu tepat berada di 0. Ya, 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Lihat. Ini berada di 100. Nah, ini M berada tepat di 120. Lihat, ini K-nya di 0. L-nya tepat di tengah-tengah ini ya. Dan M-nya berada di 120 derajat. Lihat dari K ke M ini berada di 120 derajat. Jadi besar sudut KLM adalah 120 derajat ya. Kita ukur menggunakan busur derajat. Selanjutnya kita pelajari menggambar sudut dengan busur derajat. Kita masuk ke contoh, gambarkanlah sudut PQR yang besarnya 30 derajat, gunakan busur derajat. Di sini kan Ustazah sudah memiliki busur derajat, Ustazah akan menggambar sudut PQR yang besarnya 30 derajat. Bagaimana caranya? Langkah pertama, kita buat garis PQ. Kita letakkan titik sudutnya ini titik Q. Lalu di sini tepat di angka 0 ini adalah P gitu. Kita buat garis PQ. Selanjutnya kita buat garis QR. Namun harus sesuai ya.
harus membentuk 30 derajat gitu ya. Sudut PQR yang besar sudutnya 30 derajat. Lihat, ini harus tepat ya. Titik Q ini titik sudut, maka harus tepat di tengah ini di titik sudutnya. P ini tepat di 0, lalu kita lihat 0, 10, 20, 30, ini 30, maka di sini adalah titik R. Lalu kita bisa menghubungkan titik Q dan titik R ini menjadi garis QR begini. Maka terbentuklah gambar sudut PQR yang besar sudutnya 30 derajat dengan menggunakan busur derajat begitu. Selanjutnya contoh kedua, gambarlah sudut FGH yang besarnya 110 derajat gunakan busur derajat. Sama seperti contoh yang pertama, kita akan menggambar sudut FGH menggunakan busur derajat. Di sini sudut FGH besarnya 110 derajat. Langkah yang pertama, kita akan membuat garis FG. Titik pusat busur derajatnya diletakkan pada titik G. Lihat seperti ini tadi. Titik pusatnya ini. Titik G. Di sini Ustazah ingin mengukur dari sebelah kiri ya. Kalau tadi Ustazah kan dari sebelah kanan, sekarang dari sebelah kiri. Jika ini G titik pusatnya, maka F-nya di sini tepat di 0. Ini F. Soalnya meminta agar besar sudut FGH harus 110 derajat. Kita ukur dari sebelah kiri. Ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Di sini. FGH. Kita harus menghubungkan setiap titik ini, F ke G dan G ke H. Begitu. Kita ukur kembali besar sudut FGH. Ini titik sudutnya harus tepat ya di G. F harus tepat di 0. Oke, ini F di 0 dan H di 110. Maka tepat ya, gambar ini adalah gambar sudut FGH yang besar sudutnya 110 derajat. Begitu. Ini Ustazah menggunakan pengukuran dari sebelah kiri. Kalau yang tadi, contoh yang pertama ini kan tadi pengukuran dari sebelah kanan ya. Begitu. Selanjutnya kita perhatikan, ini beberapa benda yang mempunyai sudut siku-siku. Kita kan kemarin sudah belajar ya, jenis-jenis sudut itu ada sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Sudut siku-siku itu kan besarnya tepat 90 derajat. Sudut lancip itu besar sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu lebih kecil dari 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul, sudutnya harus lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu lebih besar dari 90 derajat. Begitu ya. Lihat, ini beberapa contoh benda yang memiliki sudut siku-siku. Lihat, ini ada penggaris segitiga di mana di sini di sudut yang ini itu besar sudutnya 90 derajat. Kenapa? Karena tegak lurus ya. Maka dia termasuk benda yang memiliki sudut siku-siku. Begitu juga ini ada sebuah jam di mana dia menunjukkan jarum pendeknya tepat di angka 3 dan jarum panjangnya di angka 12, maka tepat membentuk sudut siku-siku. Di sini titik sudutnya. Begitu juga penggaris, ini membentuk persegi panjang kan, penggaris itu pasti persegi panjang setiap sudutnya itu membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Begitu juga ini balok tempat pasta gigi ya, kotak pasta gigi juga membentuk sudut siku-siku di setiap sudutnya. Selanjutnya kita pelajari mengukur sudut arah mata angin. Berikut ini adalah nama mata angin.
dimulai dari timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut, begitu. Lihat, sama seperti lingkaran tadi, ini ada 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian. Begitu, dimana seperti lingkaran tadi, satu bagian ini besarnya 45 derajat. Karena garis lurus tadi kan kita ketahui besar sudutnya 180 derajat kan, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45 derajat. Begitu. Jadi total seluruhnya ini adalah 360 derajat, sedangkan untuk garis lurus 45 ditambah 45 tambah 45 tambah 45 sama dengan 180 derajat, begitu. Jadi dari timur ke tenggara, nih dari timur ke tenggara itu besar sudutnya 45 derajat. Dari tenggara ke selatan juga 45 derajat. Dari selatan ke barat daya juga 45 derajat, dari barat daya ke barat 45 derajat, dari barat ke barat laut 45 derajat, dari barat laut ke utara 45 derajat, dari utara ke timur laut juga 45 derajat, dan timur laut ke timur juga 45 derajat, begitu ya. Jika pertanyaannya dari timur ke selatan berapa derajat ya? Benar ya, 90 derajat. Lihat, dari timur ke selatan membentuk sudut siku-siku, atau 45 ditambah 45 sama dengan 90 derajat. Jika pertanyaannya dari barat daya ke utara berapa derajat ya? Lihat, dari barat daya ke utara 45 ditambah 45 ditambah 45 sama dengan berapa derajat? Benar ya, 135 derajat. Sedangkan dari utara ke selatan berapa derajat ya? Yaitu 45 tambah 45 tambah 45 tambah 45 atau 45 dikali 1, 2, 3, 4 sama dengan 180 derajat. Lihat, karena ini garis lurus utara ke selatan, begitu. Besar sudut antara dua arah mata angin yang berdekatan adalah 45 derajat. Lihat, ini yang berdekatan, itu setiap yang berdekatan besar sudutnya adalah 45 derajat. Sekarang kita menentukan besar sudut pada jarum jam. Di sini ada sebuah jam. Kedua jarum jam pada jam analog selalu menghasilkan sudut yang berubah-ubah. Dalam hal ini sudut yang dipakai adalah sudut yang terkecil. Lihat, besar sudut satu putaran adalah 360 derajat. Lihat, dari misalnya dari 12 ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini satu putaran, kembali lagi ke 12, itu besar sudutnya satu putaran ini yaitu 360 derajat, begitu. Maka besar sudut 1 jam adalah 360 derajat per 12 atau dibagi 12, karena kan ada 12 jam ya. Maka hasilnya sama dengan 30 derajat. Begitu. Kita masuk ke contoh. Besar sudut terkecil dari gambar di samping adalah, lihat ini ya, jarum pendeknya menunjukkan ke angka 9, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan ke angka 12. Besar sudutnya berapa? Lihat, dari 9 ke 10, 1, 10 ke 11, 2, 11 ke 12, 3. Maka 3 dikali 30 derajat, begitu. Karena dari 9 ke 10 ini kan 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat, maka 3 kali 30 derajat sama dengan 90 derajat. Contoh yang lain, besar sudut terkecil dari gambar di samping adalah, lihat, di sini jarum pendeknya menunjukkan angka 4, sedangkan jarum panjangnya tepat ke angka 12. Dari 12 ke 4 ini ya, 1, 2, 3, 4. Lihat, 12 ke 1, 1, 1 ke 2, 2, 2 ke 3, 3, 3 ke 4, 4. Lihat, sedangkan untuk 1 ini besar sudutnya 30 derajat. 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat, yaitu 30 derajat dikali 4 atau 4 kali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi besar sudut pada gambar ini yaitu 120 derajat.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Ustazah harap semua sudah paham ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha semuanya.